orang yang cinta atau senang sesungguhnya orang-orang yang cinta atau senang menyebarkan kejelekan di dalam agama terhadap orang-orang yang beriman, menyebarkan kejelekan di dalam agama terhadap orang-orang yang beriman, lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Mereka akan mendapatkan azab siksa yang menyedihkan di dunia dan di akhirat. Mereka akan mendapatkan siksa yang menyakitkan, yang menyedihkan di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Surat An-Nur ayat 19. Ayat ini memperingatkan terhadap manusia semuanya yang senang menyebarkan fitnah dan kejelekan orang lain. Apalagi orang yang disebarkan itu masih berstatus sebagai mukmin, orang yang masih sholat, orang yang masih menjalankan ibadah, maka dia akan mendapatkan balasan azabun alim, yaitu siksa yang menyedihkan di dunia itu akan menuai masalah, di akhirat nanti akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Karena apa? Yang mencatat adalah Allah. Yang mencatat malaikat. Dan Allah lah yang akan mengadilinya. Itu. Hal ini tepat sekali pada kondisi saat ini. Di mana di media sosial kita sering mendapati orang-orang yang mudah menilai orang lain. Baik orang lain itu dari kalangan pemerintah maupun dari kalangan masyarakat biasa. Bahkan ada juga yang dari kalangan para pendakwah atau para ustadz dan kiai. Banyak yang dibully, banyak yang dijelek-jelekkan. Bahkan yang menjelekkan maupun yang membuli itu adalah juga di blow up di media sosial kita. Sehingga banyak orang yang tahu hal yang semacam ini menjadikan diri orang yang menyebarkan kejelekan orang lain. Itulah yang akan dihukum oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia pasti akan mendapatkan balasan. Apa balasannya? Dicibir, dijelekan, dicaci maki orang lain. Bahkan mungkin dikucilkan. Ada yang juga masuk di penjara. Karena akhir-akhir ini pemerintah juga sudah melakukan yaitu undang-undang IT atau undang-undang hate speech. Aturan dalam berbicara tidak menyinggung dan tidak merendahkan orang lain. Ini adalah hukuman. Kalau umpama pemerintah membuat undang-undang tentang aturan berbicara, sebetulnya adalah ini sudah perintah dari Al-Quran. Alladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisyah, menyebarkan kejelekan terhadap orang-orang yang beriman, itu di dunia dapat balasan, di akhirat nanti juga akan mendapatkan siksa. Oleh sebab itu maka dari kita, diri kita, bentengilah diri kita. Seandainya ada postingan-postingan, baik konten apapun yang bisa menyinggung atau merendahkan orang lain, jangan ikut-ikutan untuk menge-share dan menyebarkan kepada grup maupun kepada orang lain. Kita termasuk yang nge-share itu adalah mendapatkan dosa sama. Karena Anda memberitahukan terhadap perbuatan kejelekan orang lain. Itu kita juga mendapatkan dosa. Bahkan kalau itu disebar lagi, maka itulah yang disebut dengan
dosa jariyah atau berentek. Beberapa bulan yang lalu kita sudah mencatat bahwa yang namanya man sanna sunnatan sayi'atan fil Islam, ya, barang siapa membuat perbuatan jahat atau jelek di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan dosa dan dosanya orang-orang yang menyontoh perbuatan jahat tersebut. Berarti ketika itu di-share lagi, maka terus dosa kemana-mana. Kita juga mendapatkan kiriman dosa dari orang-orang yang membaca tersebut. Itulah akibat dari mudah nge-share fitnah-fitnah yang kita tidak mengetahui. Oleh sebab itu, harapan kita, jagalah diri kita ketika mendapati sesuatu hal yang semacam itu, hapuslah, cukup hanya kita saja dan tidak perlu untuk diceritakan kepada yang lainnya. Itulah untuk menjadikan diri kita selamat. Menyebarkan fitnah pada orang lain, menyebarkan kejelekan diri atau orang lain juga sama. Itu adalah sama-sama perbuatan yang dosa. Banyak perbuatan dosa, maka ilmu kita semakin hari semakin kita tidak bisa bermanfaat atau tidak bisa mengamalkan ilmunya. Itu karena apa? Kebanyakan dosa. Demikian menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan. Mudah-mudahan ada baik dan manfaatnya, menjadi perhatian untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.